saja, bicara saja. Ya, no Iya. Ada yang problem. mau naik itu Bu Uti, ada yang mau naik. Udah di Heeh. bestek. Saya Saya bukan ininya, saya bukan ininya. Pak siapa? Pak Muhammad, Pak itu. Pak apa siapa? Pak Ferdiansah yang akan yang itu yang bisa Muhammad naik itu. Ya, Ferdiansah. ya. Silakan Iya. Ibu Winef. Iya, Salam saya kenal juga tertarik ya. tadi. Saya yang tertarik tadi ketika Bu Uti ada pertanyaan itu apa beda Muhammad sama Yesus? Saya tertarik di situ tuh. Masya Allah, itu nggak bisa dibandingkan. Iya, beda. Letaknya aja, merekanya aja sudah di mana? Tuhan kita sudah di surga lah, Mr. M di mana? Jadi nggak bisa dibandingkan, nggak bisa ditanya, nggak perlu dijawab. Iya, Nah, yang terus- lucunya, yang anehnya dalam debat katanya nabi mereka itu akan memberikan syafaat, dialah yang akan mendoakan Isa supaya selamat gitu. Masya Allah, ya ampun, orang di surga kok di Iya, Kalau masa itu Pak Bu Yesus Uti. di surga, yang satu masih iya kan itu aneh kan. menghina Mr. M itu mah. Satu Iya. satu lagi nih yang tertarik saya. Kita kepada Tuhan kita memanggil Bapa. Ya kan Bu Uti bilang tadi kan, kita kepada Iya. Bapa kita memanggil kepada Tuhan kita memanggil Bapa. Seperti perumpamaan Yesus kepada muridnya, 100 domba ada di sini, satu saja yang hilang, yang 99 akan ditinggalkannya untuk mencari yang satu. Itulah Betul. saking sayangnya dia kepada domba, itu gembala itu kepada dombanya. Itu gembala saja kepada domba seperti itu, apalagi bapaknya. Nah, kan itu sangat menarik banget. Terus ada lagi kemarin keberuntungan kita memang sangat besar dengan mengenal Tuhan ini. Kenapa saya bilang Putih? Di situ kemarin itu terbuka pikiran saya. Kenapa saya terbuka pikirannya? Kalau selama ini mereka kan insya Allah. Kenapa kok mereka bisa insya Allah ya? Kalau sudah berbuat baik ya harusnya masuk dong ke Amin sudah gitu ya. surga Amin. dong. Amin. Tapi kenapa mereka masih insya Allah, sedangkan kita pasti tidak ada insya Allahnya lagi? Karena kita memang diutamakan itu adalah iman terlebih dahulu. Kamu berbuat baik, kamu berbuat amal, apapun yang kamu lakukan, kebaikan apapun, tetapi kalau kamu tidak ada iman, yaitu imannya itu kemana? Kepada Tuhan Yesus lah ya. Karena hanya dialah jalan satu-satunya menuju ke surga. Sebaik apapun kita, kalau kita tidak punya jalan, kita nggak bakalan nyampe. Itu yang membuat saya terbuka kemarin gitu. Secara siapa kemarin, Madia kalau nggak salah ya. Oh iya, Madia mengatakan dia bertanya, buat apa orang Kristen berbuat baik, apa gimana gitu ya. Terus ada yang nanya, terus kalian berbuat baik buat apa? Kami mau cari ridho Allah. Masih mencari, betul. Masih mencari. Itu kemarin kata Madia, kami masih mencari. Pantesan insya Allah. Pantesan. Makanya saya langsung, aduh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah dipilih untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang saya sudah punya modal nih, istilahnya udah punya tiket nih. Jadi bagaimana saya menggunakan tiket ini, apa yang harus saya lakukan supaya tiket ini berlaku? Nah kan sekarang itu istilahnya, makanya iman tanpa perbuatan sama dengan kosong, percuma, sia-sia. Betul. Perbuatan tanpa iman sama dengan kosong, percuma, sia-sia, artinya mati. Iya. Berarti supaya itu hidup, ya iman itu harus berbuah. Apa buahnya? Ya buah-buah roh, sukacita, sabar, panjang, baik hati, segala macam. Ya buah-buah roh itu. Kemarin Madia nanya lagi, berarti kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus katanya, terus kita membunuh tetap aja masuk surga ya? Hei, Oon. Betul. Kalau kamu punya iman, tetapi kamu masih melakukan kejahatan, itu berarti tidak berbuah. Orang bodoh itu, orang bodoh. Betul. Nah, itu berarti percuma. Mau idiot itu, cuma dia idiot itu, sama dia. Idiot itu. Makanya,
Kesel banget saya mau menjelaskannya itu panjang lebar begini. Terus dianya. Gitu terus, tetapi setelah dia menjelaskan, ada orang yang nanya, terus Madia kalian itu berbuat baik untuk apa? Kalau kami berbuat baik itu ada tujuannya apa? Mencari ridho Allah. Pantesan berbuat baiklah, sholatlah, perbanyak amalmu. Apa namanya tuh yang ada timbangan itu apa Buti namanya? Kalau di muslim Sirotol mustaqim apa timbangan Bukan, itu? Bu. Sirotol Iya, mustaqim. sirotol mustaqim. Itu apa namanya? Pahala. Apa dibilang 7 rambut. Pahala. Kumpullah kencana. pahalamu sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Aduh, masih insya Allah. Berarti masih sia-sia dong. Iya kalau Allahnya dengar dia, kalau Allahnya berkenan. Kalau malah berkenannya sama orang yang berdosa, sama orang yang berbuat jahat, tetapi langsung apa namanya? Bertobat, sia-sia dong dia. Masya Allah, pantesan insya Allah itu yang membuat saya bersyukur. Mungkin itu yang mau saya sampaikan. Ini ada lagi kesaksiannya Pak Tasbih nih. Saya pengen dengar kesaksiannya Pak Tasbih. Dia kemarin sama Pak Ferdiansah ya. Dia katanya enggak Bu, belum bersaksi. Penasaran saya, tidak ada tulisannya dia bersaksi. Saya pengen dengar ini Pak Tasbih ini. Pak Tasbih. Apa yang membuat dia menjadi murid Yesus? Secara dia kalau ngomong tuh kalem banget, kayak orang jutek, sombong gitu. Wah, ini anak nih misterius saya pikir. Tapi tidak dapat gitu. Apa yang membuat dia menjadi menjadi anak Tuhan gitu loh. Nah ini silakan Bu Uti, saya serahkan. Ya, terima kasih Bu Winef, ya luar biasa. Terima kasih Bu Winef. Masih ada mau bicara Bu? Terus saya mau salam Pak Tasbih dulu. Ini kayaknya fans saya, salah satu fans saya ini Pak Tasbih ini. Shalom Pak Tasbih. Salam. Wah, Kangen banget. Waduh, Shalom Bapak. Shalom. Masih muda itu, masih muda. Makanya dia masih muda banget itu. Shalom Bapak. Shalom. Nah, ya kan. Lucu. Ayo dong tertawa dong Pak. Umurnya 23, Bu Winef, baru 23 tahun umurnya. 23, saya tahu itu 23 tahun kan. Kalau Bapak Bayu ini 17, saya lihat Pak Ferdian. Tenang aja, walaupun saya nggak komen, saya ngintip-ngintip kok. Silakan lanjut Buti. Silakan ya, Pak Ferdi. Silakan. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Winef. Ya, Tuhan berkati selalu. Tetap di dalam ya Bu, jangan turun ya. Nanti kalau mau ngomong aja gitu. Ya, selamat malam Adik Tasbih. Ya, kenapa kasih nama Tasbih? Tasbih itu kan identik dengan ajaran itu ya, alat apa tuh, hitung-hitung itu ya. Di Katolik juga ada sih, di Muslim juga ada. Kenapa namanya Tasbih? Tasbih itu artinya mengingat Allah, mengingat Tuhan. Nah, minyak Tuhan. Ya, ya silakan Tasbih. Mau bicara apa? Silakan. Saya mau berbagi tentang pengalaman saya. Ya, silakan. Semuanya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Suaranya agak lebih dikeraskan karena agak keras deh. Kami kesulitan dengarnya. Ya. Mic-nya jangan di-mute. Jangan di-mute. Di-mute. Ayo silakan Mas Tasbih. Iya. Sering kita dengar di luar bahwa ada yang mengatakan bahwa setiap agama itu sama. Tapi kalau menurut saya, diambil aja itunya di dekat sini biar kedengaran lebih kencang. Nah, dipegang. Nah, gitu ya. Ya, kadang kita dengar bahwa ada yang bilang semua agama itu sama. Tapi kalau menurut saya pernyataan itu menyangkal hati kita sendiri. Karena kalau kita sudah mengimani satu Tuhan, tentu kita tidak akan mengatakan perkataan yang demikian. Itu artinya kita mengakui Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh orang lain itu. Sehingga kalau kita mencintai Tuhan, maka tentunya pasti kita akan berusaha mencari Tuhan yang benar itu. Seperti kalau kita mencintai orang tua kita, tentu kita akan berusaha mencari orang tua kita itu. Dulu saya adalah seorang Muslim, tapi
akhirnya saya meragukan tentang keimanan saya di Islam itu. Salah satunya tentang ajaran adanya seks di surga. Hati kecil saya menolak hal yang demikian. Betul. Awalnya saya belum cuman meragukan hadis, tapi saya masih meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Saya cuman meragukan hadis. Saya berpikir bahwa hadis-hadis itu bukan berasal dari Tuhan. Karena banyak hadis-hadis yang tidak sesuai dengan logika berpikir kita. Misalnya tentang Isra Mi'raj itu. Dikisahkan dalam kisah Isra Mi'raj itu, pertama Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Tapi setelah kembali kepada langit kelima, di situ ada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menyarankan kepada Muhammad untuk meminta kepada Tuhan menurunkan jumlah sholat itu, sehingga Nabi Muhammad itu kurang lebih pulang balik dari langit kelima sampai dari langit kelima ke Sidratul Muntaha itu sampai ditetapkan sholat sehari dalam 5 kali sehari semalam. Saya berpikir bahwa adanya ketidakkonsisten si Tuhan di situ. Artinya Tuhan tidak konsisten dalam memberikan perintah pada saat itu. Seakan-akan Nabi Musa itu lebih tahu daripada Tuhan. Sehingga dari memahami hadis itu, saya berpikir bahwa hadis-hadis ini tentu ada kekeliruan. Tapi pada saat itu saya belum meragukan Al-Quran, sama masih meyakini Al-Quran, cuman tidak meyakini hadis-hadis saja. Tapi lambat laun saya pelajari juga Al-Quran. Ada juga beberapa ayat-ayat atau ajaran yang bertentangan dengan nabi-nabi sebelumnya. Misalnya tentang ayat yang mengatakan bahwa Maryam itu adalah saudari perempuan Harun. Padahal kan secara faktanya atau berdasarkan kitab-kitab sebelumnya itu Musa dan Harun juga ini mempunyai saudari yang bernama Miriam kan. Saya berpikir bahwa mungkin itu Al-Quran disalah kutip mungkin. Nabi Muhammad mungkin menyangka bahwa Maryam ibunya Isa ini adalah saudari perempuan Harun dan Musa ini. Mungkin dia menyangka bahwa Musa dengan Nabi Isa ini adalah satu zaman, padahal berbeda zaman. Di Quran surah An-Nisa ayat 82, di situ dikatakan bahwa jikalau Al-Quran ini bukan dari sisi Tuhan, maka tentu kita akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Tapi faktanya memang banyak pertentangan di dalamnya. Ada beberapa pertentangan. Pertentangan itu sudah membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan dari sisi Allah. Kalau memang Al-Quran itu dari sisi Allah, tentu ajaran-ajarannya pasti saling menguatkan dengan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Kalau di Injil saya baca bahwa Nabi Isa itu tidak mengajarkan adanya seks di surga, tapi Nabi Muhammad mengajarkan ada seks di surga. Di sini saya berpikir bahwa jikalau memang Tuhannya Nabi Muhammad dengan
dengan Tuhan yang nabi-nabi sebelumnya itu sama, tentunya pasti ajarannya juga akan sama. Tapi faktanya akan berbeda. Pasti Tuhannya berbeda. Iya. Tapi pada saat itu, setelah saya meragukan keduanya, Al-Quran dan hadis, saya belum meyakini bahwa Isa itu adalah Allah dan Juru Selamat, belum. Sampai saat itu saya berdoa meminta kepada Tuhan untuk diberi petunjuk, untuk diberi pencerahan tentang Tuhan yang benar itu bagaimana. Jadi suatu ketika saya melihat suatu video Bapak Bambang Nursena, kalau tidak salah ya, Bapak Bambang Nursena, tentang Trinitas, tentang kekristenan. Nah, jadi dari situ saya mulai ada pencerahan begitu mengenai siapa itu Isa Al-Masih. Dan juga dari ceramah-ceramahnya Abang Tanpa Ragi, Andre Tunggal. Dari situ saya mulai tertarik untuk mendalami siapa itu Isa Al-Masih. Sehingga di Al-Quran juga ada beberapa ayat yang mengisyaratkan tentang siapa itu Al-Masih. Di Al-Quran dikatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah kalimat dari Allah dan juga roh dari Allah. Dan ternyata ayat itu ada hubungannya dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam Injil ini. Contohnya seperti Yohanes pasal 1 ayat 1 itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada saat itu yang awalnya saya berpikir bahwa tidak mungkin manusia jadi Tuhan, tapi setelah mendengar ceramah-ceramah dari Bapak Bambang Nursena dan yang lainnya, hati saya mulai terbuka untuk bisa menerima Isa Al-Masih itu adalah Allah yang Juru Selamat kita. Tapi saya mulai meragukan Al-Quran dan Sunnah itu di tahun 2019. Di tahun 2021 baru saya dibaptis. Ya, dibaptis 2021. Jadi baru dibaptis. Dan saat ini saya masih berusaha menjadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mempelajari Alkitab, Injil, untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan, supaya kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kurang lebihnya itu saja. Ya, luar biasa sekali ya, luar biasa Ibu ya. Ibu Wine, Pak Aritonang, Pak Aceh EYS ya, bukan Muhammad, sorry ya, kita mendengar ya kesaksian. Kalau dipikir-pikir banyak sekali ya orang-orang dari luar itu yang datang terima Yesus ya. Justru bukan karena enggak banyak yang dari apologet gitu, yang banyak itu dari mereka merenung sendiri dari kitabnya sendiri ya, ini kenapa begini gitu kan. Nah, ini satu lagi buktinya kenapa begini gitu. Kemarin saya di tempat kesaksian saya itu siapa sih Aldi siapa namanya, Aldi Putra itu, justru dia waktu diajak kayak mau acara pengkajian gitu kan ke masjid yang besar gitu. Di situ ada ustadznya ngajarin nabi-nabi, tentang nabi-nabi ya, sampailah pada Nabi Isa. Nah, diterangkanlah Nabi Isa begini. Jadi dia kebingungan sendiri loh, kenapa bagusan Nabi Isa daripada Nabi saya gitu kan. Iya kan, ininya kan kenapa dia lebih hebat, lebih ini. Akhirnya dia tertarik, siapa sih Nabi Isa itu, akhirnya sekarang jadi Kristen gitu. Jadi buat yang muslim hati-hati kalau mau cerita tentang Nabi Isa ya. Justru akan membuat banyak orang datang kepada Nabi Isa gitu kan. Ya, luar biasa ya Tasbih, luar biasa ya. Nanti tolong ditaruh di private chat dong nomornya ya. Coba ada kesaksian yuk di tempat saya yuk, mengisi acara di tempat saya. Bisakah?
Bisa Insya Allah. tasbih. Iya, Insya ditulis Allah. namanya, ditulis deh ya namanya ya di itu ya. Itu apa di private chat. Nanti saya catat ya. Bisa? Saya nggak punya Ya, nomornya insya Allah. soalnya nih. Iya, kita baru ketemu ya. Iya. Ya, luar biasa teman-teman ya. Ini ada Pak Sor, ada Pak Bukan Mamat. Pak Sor, bagaimana Pak Sor? Setelah itu terakhir Pak Bukan Mamat ya. Setelah itu kita tutup sudah mau jam 9 lebih. Ya, silakan Pak Sor. Halo, Salam. halo. Ya. Heeh. Ya, Mm-mm. ya bagus sekali ya bagi tasbih ini mau pelajari kitabnya. Ya ini ya jujur. Kalau orang jujur pasti ketemu kebenaran ya kan. Mencari kebenaran Kalau memang. Tuhan Kalau yang mencari baik, akan ketemu ya. iya. Iya Bu, sebenarnya sudah banyak dari sebelah itu yang merasa kitabnya aneh, tapi nggak jujur pada dirinya sendiri gitu. Iya. Udah gampang saja, itulah ceritanya kayak cerita Miriam dan Maryam, itu saja sudah tertukar. Iya. Apalagi penyaliban Kristus, mana ada yang bisa bantai itu Tuhan Yesus gak disalib. Iya, Itu kemarin gak saya usah lah pakai Alkitab. Kemarin saya ketemu itu Pak, ketemu lagi saya baca-baca ya. Ketemu lagi itu Yusuf waktu bapaknya dibawa ke Mesir kan. Waktu dia bertemu lagi dengan bapaknya itu kan mamanya udah meninggal kan, istrinya Yusuf itu udah meninggal kan. Betul nggak Pak? Iya. Jadi tinggal Yusuf sendiri kan. Iya Dengan masalah. saudaranya ke-12 orang itu. Tapi di situ di Quran saya lihat ada istrinya masih ada. Karena saya bingung kenapa begini ya gitu. Padahal kan setelah itu kan bapaknya Yusuf itu kan Yakub ya. Yakub itu melahirkan 12 itu kan ya Pak Yaritonang kan masih ingat kan? Yakub melahirkan 12 anak, salah satunya 12 Yusuf. anak ya. Iya, Yusuf, Benyamin ya. Setelah itu kan istrinya Yakub itu kan Ribka ya. Iya, istrinya Yakub kan Ribka kan sudah meninggal kan? Ya. Ketika mereka berangkat ke Mesir itu udah meninggal kan? Udah nggak ada kan? Tetapi kemarin saya ketemu, cuma saya lupa ya. Saya ketemu itu masih ada gitu. Saya bilang bagaimana bisa begini ya saya bilang. Jadi istrinya belum meninggal. Jadi yang masuk ke Mesir itu Yusuf membawa orang tuanya, bapaknya dan ibunya. Saya kaget loh kok ibunya Ribka kan udah meninggal. Seingat saya segitu, ceritanya kan seperti itu ya. Makanya ada banyak sekali kalau kita baca banyak sekali keanehan-keanehan yang nggak sama Pak dengan diisi kitab kita gitu. Nggak sama ya. Iya. Ya, silakan Dan Pak. satu lagi yang paling akunya masalah penyaliban Kristus itu sudah jelas, nggak usah pakai Alkitab aja. Orang-orang sejarah Romawi sama sejarah Yahudi pun sudah mengakui bahwa penyaliban Kristus itu memang benar adanya, bukan dongeng-dongeng atau gimana, kan begitu. Jadi sudah jelas kalau itu memang ya mau kita bilang apa lagi coba. Ya. Makanya mereka kan maunya diserupakan, berarti kalau mereka kan diserupakan juga. Iya. Tambahan, Pak. Masa kita lebih percaya sama buku yang 500 tahun kemudian daripada sejarah Romawi sama sejarah Yahudi ya kan? Iya, makanya Pak yang jadi mualaf itu otaknya taruh di pantat kali itu. Mungkin gini Pak, mungkin karena jabatan, karena perkawinan banyak begitu orang Pak. Ya terakhir dia stres, ya udah balik lagi. Memang karena dia nggak niat untuk iman ke situ tapi terpaksa gitu keadaan gitu. Banyak orang begitu Pak. Kita doakanlah supaya dia kembali kepada Kristus kan begitu. Ya maksud saya begini Pak. Kalau maksud saya begini Pak, itu kan hak privasi seseorang Pak kalau mau dia pindah ke agama lain. Tapi yang saya maksud jangan dia menjelek-jelekan agama lama. Saya pernah Pak di Facebook tuh saya pernah komen itu hak privasi orang, tapi jangan menjelek-jelek. Saya juga menghimbau ke Kristen, ke Islam. Jadi kalau kita jangan menjelek-jelekan. Ya. Kalau mereka nggak menjelekkan nggak laku Pak itu Pak Aceh. Betul. Saya jujur aja. Kayak Nah, silakan Pak. Ya. Halo? Silakan Pak. Contohnya lah kayak Waluni kan. Dulu dia waktu di Kristen tidak pernah ada videonya menghujat Islam. Sekarang kok dia jadi Islam kok menghujat kekristenan tiada taranya ya kan? Kayak udah orang jago itu. UUD kan?
Kalau siapa Pak Ahmad Kainama Iya. itu kalau saya lihat-lihat ya Ahmad Kainama Iya. lalu ya semua itu yang bilang Yesus bukan Tuhan itu berdasarkan ketidaktahuan mereka, makanya saya bilang oh pantas aja kalian bisa ninggalin Yesus ya. Kalau dia tahu ya, kalau mereka mempunyai pengetahuan yang jelas apa Yesus ya tentang iman mereka yang lama itu nggak akan mungkin mereka bisa tinggalkan Yesus gitu loh, hanya untuk pergi menyembah yang bukan Tuhan gitu kan. Nggak mungkin dia bisa lakukan itu karena kalau nggak ada keselamatan di luar Yesus itu emang begitu adanya. Pasti iya dan Betul. amin, nggak ada keselamatan di luar itu. Siapa yang mau membuang keselamatan yang sudah mereka terima dengan cuma-cuma gitu kan? Hanya untuk pergi menyembah yang nggak pasti lagi gitu kan? Ini karena mereka kurang Paling tahu, kurang ngerti posisi paling mereka lucunya lagi Pak sebelumnya itu. Sor. Pak Sor paling lucunya Ya. lagi kalau mereka kan ada yang mengharapkan duit. Ini paling lucu, insight ternyata kawan saya tentara banyak yang malam ikut istrinya, padahal istrinya nggak ada kerja apa-apa, Nah, hanya numpang hidupnya dan juga bukan cantik, jeleknya. Iya, tapi entah apa yang diambil, tapi kok bisa jadi malak dia. Banyak kawan saya loh, ada orang karo, ada orang itu niat. kan. Ya, saya mau ngomong terang. Ya mungkin kalau sampai bilang sama dia, bodoh kali kau malak kau. Ya mungkin kalau istri minta dokter atau apa ya, bisa lah kau mengalah. Ini istrimu ikut kau nya, sampai aku bilang gitu. Apa kata sama saya? Ya namanya beragama kan bebas katanya. Kan lucu. Itu paling parah Ya, lagi kawan saya ini. Itu artinya Berarti kan mereka menganggap agama itu sama, Tuhannya sama gitu. Iya, Mereka iya nggak betul tahu. itu, Bu. Karena Di sana mereka boleh, di sini menganggap juga boleh. Menambah. iya. Oh, menambah. Karena enggak, mereka saya justru setuju Bu. Pak Sor, Bu Ya. Uti, saya setuju dengan komen Pak Tasbi itu. Memang saya sependapat sih bahwa agama itu tidak sama kok. Karena kita Ya, sudah berbeda. berbeda. Makanya kan ada yang bilang sama, ya kan? Nah, saya salut sama adik Tasbi ini ya dengan kesaksianmu deh ya. Semoga Ade selalu kuat ya dan dalamin firman Tuhan ya Ade Tasbi ya. Ya, amin. Bisa menambah. Ya, pertanyaan Iya, saya iya. begini Pak Tasbi. Sesudah terima Kristus dengan yang lama bagaimana menurut Ade Tasbi? Maksudnya dalam kehidupan. Kalau dalam kehidupan alhamdulillah bisa kita rasakan perbedaannya, tapi tidak bisa juga saya ungkapkan bagaimana rasanya, tapi saya rasakan ada perasaan lebih nyaman begitu, senang. Apakah Pak Tasbi ada Tasbi nggak takut? Misalnya kan kalau ikut Tuhan Yesus itu kan berat loh, Pak Tasbi. Banyak kendala ya. Apakah hal itu sudah dipikirkan Pak Tasbi? Ini pertanyaan saya, kembali lagi jawaban dari Ade Tasbi. Kan pikul salib kan bukan berarti, kan kebanyakan dari saudara kita kan pikul salib itu dengan nyata secara fisik, bukan yang dimaksud begitu. Bagaimana tanggapan Ade Tasbi? Kalau saya tidak takut, karena saya berpikir bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah seperti hubungan orang tua dan anak. Iya, betul Pasti itu. Mantap, bagus. Betul. Terima kasih. Dan juga gini Tasbih, dan juga gini lagi, kalau udah ikut Yesus tidak ada lagi siksa kubur. Yang didatangi apa manrubuko, nggak ada lagi manrubuko di situ kalau ikut Yesus gitu Pak. Iya. Ya cuma Kalau untuk menguatkan. ada pertanyaan manrubuko itu bagaimana Musa menjawabnya, Pak? Kalau ada Makanya, pertanyaan bahasa kalau Arab bagi mereka, manrubuka. kalau mereka kan ada pertanyaan mau disiksa di kubur itu, masa kalau mati disiksa? Kalau dalam ajaran Islam Iya, kan Musa ada, bagaimana jawabnya, nggak lolos lah. kalau dalam Islam kan ada ajarannya tentang siksa kubur. Tapi kalau dalam Nah, Islam betul. tidak ada. Jadi kalau ditanya manrubuka, sebenarnya tidak harus ada pertanyaan itulah. Karena itu pertanyaan perspektif Islam boleh.
Cuman saya kasih satu ayat de tasbih boleh nggak untuk menguatkan Ade ya? Iya. Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Seperti yang tadi, gitu loh. Kita walaupun dianiaya, dihujat, itu udah beban kita sebagai pengikut Kristus gitu, de tasbih. Ya. Ya.